TOEIC Listening Part 3 Short Conversations. Mari kita belajar listening in the TOEIC test bersama kelas A01. Hari ini yang datang adalah Cozy, and then Saferina, Hani. Hello Hani, can you hear me? Yes, Miss. Ya. Hani kameranya juga bermasalah, sinyalnya. Iya, Miss. Mohon maaf ya, Miss. Oh ya. Kemudian Hana, hello Hana, good morning Hana. Halo, Miss. Oke. Kemudian ada Fian, hello Fian, good morning. Morning, Miss. Ya, bisa aktifin kamera nggak Fian? Saya mau pindah ke laptop dulu ntar Oh baru ya, mau oke aktif. baik, silakan. Evi, hello Evi, good morning. Halo, Miss. Bisa aktifkan kamera nggak Evi? Bisa ini jaringannya agak buruk. Oh ya. Oke baiklah. Ini anggota kelasnya 11 terus yang datang banyak terus tinggal ini ya ini yang bisa datang hari ini ya. Oke baiklah. Tetap program kita tetap harus terlaksana, tetap harus selesai kelasnya dan teman-teman tetap akan ikut International TOEIC Test pada bulan Agustus ya. Info terakhir dari akademik itu Agustus. Sebenarnya itu awalnya itu Juli minggu ketiga tesnya. Tapi ada beberapa pertimbangan ya, terus diundur bulan Agustus. Nah ini semoga nggak berubah lagi. Nah tesnya itu akan dilaksanakan secara daring, kalau tidak berubah ya daring. Dan nanti kami juga akan mengawasi, para pengajar juga akan mengawasi. Tapi daringnya itu teman-teman nanti langsung daring dengan PT ITC sebagai pemilik TOEIC di Indonesia ya. PT ITC itu istilahnya adalah perwakilan dari ITS. ITS itu yang punya brand ya, yang punya merek. TOEFL TOEIC itu adalah ITS Amerika Serikat. Nah itu ada perwakilannya di Indonesia untuk TOEIC namanya PT ITC. Nah nanti teman-teman tesnya itu langsung online dengan PT ITC. Sistemnya bagaimana? Sistemnya memakai laptop yang jelas ya, memakai laptop ya bukan netbook ya, jadi laptop yang dipakai. Kemudian kami para pengajar akan mengawasi juga memakai Zoom. Jadi teman-teman itu di laptopnya untuk tes, Zoom di HP dinyalakan untuk kami mengawasi gitu. Bisa bayangin ya. Oke, nah hari ini kita tiba di materi yang berikutnya. This is for listening. Kita masih ada di listening ya. Listening short conversation. Nih, jadi listening itu kita sudah mempelajari tentang picture description sudah, question and responses sudah, dan teman-teman skornya lumayan bagus-bagus ya. Jadi saya yakin paham ya apa yang dimaksudkan itu. Kalau question and responses itu questionnya apa, respon kita seperti apa. Nah sekarang tingkat kesulitannya naik ini, TOEIC Listening Part 3, Short Conversation. Kenapa saya bilang naik? Karena di sini teman-teman harus mengingat. Jadi satu conversation itu akan digunakan untuk menjawab 3 pertanyaan. Nah, topik yang akan kita pelajari apa? Nah, kira-kira yang akan keluar dalam soal TOEIC itu adalah hal-hal seperti yang ada di sini. Office talk. Office talk apa teman-teman? Office talk itu? Obrolan seputar pekerjaan. Ya, obrolan seputar pekerjaan di kantor gitu ya. Jadi ini tuh serba-serbi kantor, bisnis gitu. Kemudian office problems. Apa itu office problems? Permasalahan yang terjadi di kantor. Ya, betul. Permasalahan yang terjadi di kantor. Kantor ya. Personnel changes. What is personnel changes? Personnel ya, personnel. Di perusahaan itu ada yang namanya personalia ya. Personnel changes. Perubahan karakter seseorang mungkin. Kalau itu personality ya, personality atau personal yang pakai A. Hanya cuma satu kalau yang bermakna pribadi atau personality. Kalau ini tuh lebih ke personalia. Jadi perubahan orang yang bekerja di kantor itu. Kayak ada orang baru, orang lama, orang yang pindah. Kenapa dia itu pensiun, seperti itu. Hal-hal yang menyangkut personalia. And then daily life. Daily life apa teman-teman? Ini mungkin yang dekat sekali dengan kehidupan kita ya. Is daily life? Kehidupan sehari-hari. Ya, kehidupan sehari-hari betul sekali. Travel? Liburan, perjalanan. Ya, perjalanan ya. Right. Jadi topiknya kira-kira seperti ini. Mungkin ada topik-topik yang lainnya, tapi secara garis besar itu memang topiknya itu sekitar perkantoran dan sekitar dunia bisnis ya. Namanya TOEIC test itu ya. Nah, strateginya gimana? Strategis. Ini yang saya tuliskan ini adalah my own strategies ya. Tiap orang mungkin punya strategi yang berbeda. Kalau ini yang saya terapkan ketika ikut tes selama ini, skor yang saya capai itu 900 sekian ya. Pernah mencapai 900 sekian itu yang saya terapkan seperti ini. Yang pertama adalah read the questions before listening to the conversation. Jadi bacalah pertanyaan sebelum mendengarkan conversation. Setelah naratornya itu mau baca conversation, kita harus baca dulu soalnya 3. Habis itu mendengarkannya. Number 2, this is strategy number 2. Do not read the questions while listening to the conversations. Jangan baca pertanyaan ketika mendengarkan conversations. Jadi kalau saya sendiri ketika mendengarkan conversations itu harus fokus mendengarkan ke conversations itu. Kalau sambil lihat soal, nanti perhatiannya akan terdistract ya. Jadi karena kalau saya hanya bisa fokus pada satu hal. Nah teman-teman mungkin ada yang bisa fokus pada 2 hal sekaligus, ada nggak kira-kira? Mungkin ada ya, mungkin. Untuk orang-orang yang seperti itu bisa mendengarkan sambil melihat soal. Nah tapi dipraktekkan dulu ya. Kalau coba teman-teman praktek dengan
fokus pada satu hal dulu saja. Jangan fokus pada dua hal, fokus pada satu hal ya. Karena kebanyakan orang itu akan fokus pada satu hal. Nah, saya kenal orang yang bisa fokus pada dua hal. Ada juga teman saya, rekan pengajar ya. Dan orangnya memang luar biasa. Tapi kalau saya praktekkan, that technique doesn't work with me. Jadi ketika saya praktek teknik itu, malah skor saya turun ternyata. Saya nggak paham ternyata ya. Saya malah jadi nggak paham. Kalau saya lebih cocok dengan ini ya, fokus. Ketika mendengarkan harus fokus dan sambil membayangkan situasinya juga. Misalnya di stasiun kereta api, di perkantoran. That's my technique. Then the third is that try to remember the important points in the conversations. Cobalah untuk mengingat poin-poin yang penting dalam conversations itu. Nah, sebenarnya apa yang kita ingat kan sudah berdasarkan apa yang kita baca di question tadi ya. Oh, questionnya ini yang ditanyakan ini. Jadi kita tuh fokusnya mencari informasi itu, sambil fokus mendengarkan, sambil mencari informasi itu. Jangan sambil membaca ya. Nanti terdistract perhatian. Nah, alright. Ada newcomer ya yang datang ya, yang baru datang. Siapa ini yang baru datang? Saya Miss, mohon maaf terlambat karena bangun kesiangan. Oh ya. Kalau dia nggak masak dulu tadi ya? Enggak Miss, yang masak ibu soalnya. Enak ya jadi ini ya, anak ya. Oke. Ya, alright. Then ada lagi siapa itu yang baru datang lagi? Please. Chat me. Dewi Miss, Dewi. Kenapa terlambat Dewi? baru bangun Miss. Oh, baru bangun. Habis jaga lagi. Habis jaga. Udah selesai. Oh, udah selesai ya. Oke. Ada lagi? Sudah habis ya. Itu temannya Dewi. Dia nggak pernah datang. Kenapa ini dia ini sudah bolong 4 ini ya dia ya. Ini Najib juga. Najib itu namanya Pian ya. Pian sendiri juga harus menantikan ya Pian ya. Najib ini juga ini lebih banyak lagi. Ini gimana ini? Aduh. Saya tuh nggak pengen kalau kelas saya itu, kelas yang saya ampu itu masuknya terus nggak bisa ikut post test, nggak bisa ikut TOEIC test, itu rasanya tuh nggak ingin gitu, nggak ikhlas rasanya. Karena TOEIC tes international TOEIC ya, itu kalau bayar sendiri 500.000, terus biaya sertifikasi 150, 650 kira-kira. Itu untuk tes TOEIC itu. Teman-teman kalau nggak ikut yang international TOEIC untuk D3, itu kan programnya memang free ya. Itu nanti kalau ikut sendiri misalnya harus ke Jakarta ikut sendiri nanti bayarnya mahal loh ya. Bayarnya itu dari tadi. Nah, saya tuh sayang sekali kalau kelas saya nanti ada yang nggak bisa ikut. Ya, oke, baiklah. Nah, ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman terkait dengan part 3 ini? Part 3. Ya, short conversation. Ada yang mau ditanyakan? Kita praktek ya, praktek mengerjakan. Kalau di pada saat tes itu nggak boleh dicatat Miss. Nggak boleh. Itu di rekan nggak boleh ya. Nggak boleh, karena itu tesnya tidak intern dengan UPTP 2P itu tesnya. Tesnya itu langsung teman-teman tuh online sama PT ITC nanti ya. Dan mereka itu punya ketentuan. Nanti sebelum teman-teman tes itu teman-teman harus berdiri di ruangan, kameranya diputar, yakinkan bahwa di dekat teman-teman tuh nggak ada orang sama sekali gitu loh ya. Jadi aturannya itu memang begitu. Terus itu tuh jadi semacam aplikasi yang harus diunduh di laptop. Terus nanti itu ketika terjadi sesuatu dengan aplikasi itu nanti ketahuan gitu loh, ketahuan dari sana. Kalau misalnya teman-teman ketika buka aplikasi itu kok sambil buka website lain, misalnya buka Angus misalnya ya, nah itu ketahuan nanti sama mereka. Terus ya kalau standar TOEIC itu memang begitu ya, kalau ketahuan ada kecurangan skornya batal dan harus mengulangi tes lagi dengan biaya sendiri gitu loh. Jadi teman-teman yakinkan bahwa tidak ada kecurangan sama sekali ya. Ini kan juga ini ya, skor yang harus dicapai itu nggak ada batasan skornya kan ya, nggak ada harus mencapai skor sekian gitu, nggak ada ya. Yang penting ketika ujian itu melampirkan sertifikat bahwa teman-teman tuh pernah ikut TOEIC tes, betul tidak teman-teman? Tidak ada ketentuan skornya harus berapa gitu kan? Saya juga belum pernah dengar. Oh ya. Harus berapa? Tahu saya sih nggak ada. Ada cuman jadi skornya mau berapapun itu asalkan sudah dapat sertifikatnya, itu teman-teman bisa ujian akhir ya. Itu syarat ujian akhir. Nah, tapi sih harapan kita semua ya skornya langsung tinggi ya. Nggak ada yang tes itu harapan skornya rendah. Lumayan sertifikatnya bisa dipakai untuk misalnya mau bekerja di PMA misalnya ya, perusahaan milik asing, lumayan bisa untuk tambah apa namanya dokumen gitu ya, untuk memperkuat bahwa teman-teman itu terampil bahasa Inggrisnya. Siapa tahu nanti di antara teman-teman ini ada yang bekerjanya di Singapura, Australia, England ya, Amerika ya. Pasti nanti ada lah di antara mahasiswa-mahasiswa itu yang ke arah sana. Ada newcomer ya. Hello Ulina. Hello, Miss. Hello. Sorry, I'm late because my signal is really bad during the rain. I just so hard for So searching signal. it's raining in your home. It's raining there. But it's over now. But the signal is not good, Miss. Not like usually. Alright, okay. Where did you live, Ulina? In Magetan, Miss. Oh, in Magetan. Okay. Yes, in East Java. Oh, ya. Ini teman-teman juga belum pernah ke kampus jangan-jangan. Sejak kuliah sudah pernah ke kampus belum? Belum, Miss. Rasain 1 semester sudah. Oh, ya ampun. Sudah, Miss. 1 semester ya, betul. Satu semester ya, oke. Ini kampus kita sedang lockdown lagi ya. UNS sedang lockdown lagi. Beberapa staf dan dosen itu terkena COVID ya. Ini ya sedih sekali ya. Oke, baiklah. Saya akan men-share Google Form latihan dalam Google Form ya, silahkan dikerjakan. Nah, terus nanti akan kita diskusikan seperti biasanya. Wait a second, let me open it.
I put it on the chat. Ini teman-teman ada yang sudah pernah positif belum ini? Alhamdulillah belum. Alhamdulillah. Ini saya taruh di chat, silakan. Hello dia, hello dia. Welcome to the class. Itu dia. Yes, Miss. Hey, hello. Kenapa kok baru datang dia? Tiduran, Miss. Oh my god. Apakah kamu jaga? Enggak, Miss. Oke, berarti hilaf ya tidurnya ya. Hmm. Oke, silakan dikerjakan dulu ya semuanya, silakan. And I'll be back in like 5 minutes maybe. Silakan dikerjakan dulu. Yeah, let's talk about the tape script. What do actually they say in the conversations? Mari kita lihat. Ya, terlihat ya teman-teman ya. Terlihat, Miss. Miss. Ya, oke. Jadi tadi yang teman-teman dengarkan itu adalah ini. Conversationsnya tidak terlalu panjang ya, short. Tapi kita harus ingat informasi-informasi penting yang ada di dalamnya. Oke. Coba yang pertama ini dibaca dulu oleh salah satu. Saya urutkan saja, so that everyone will get his or her turn. The first will be read by. This is the first conversation. The first conversation will be read by Dewi. Dewi, please help me read the conversation, please. Yes, Miss. Yang dari Hi Trisha itu ya? Hi Trisha, betul sekali. Hi Trisha, did you finish the financial report yet? Yes, it looked good. Our profit were up by 15% this year. That great news. Is Isn't it good? it? Are we going to give bigger bonus? Actually, it's not so great. Our tax have also increased by 15%, so we probably can give bigger bonus. Bonuses ya. Alright. Hi Trisha, did you finish the financial report yet? Ini financial report ya. Apakah kamu menyelesaikan laporan keuangan? Yes, it looks good ya. Kelihatannya bagus. Our profit were up by 15% this year. Apa ini yang meningkat 15% ini? What is this word? Profit. You know it? Keuntungan. Keuntungan ya. Jadi keuntungan kita meningkat 15%. Ini bacanya great ya. That's great news, isn't it? Ini berita yang baik ya. Are we going to give bigger bonuses? Bonusnya ini nggak cuma bonus satu, ini bonuses ya, banyak. Apakah kita akan berikan bonus yang lebih banyak? Actually, it's not so great. Sebenarnya ini nggak bagus-bagus banget. Our taxes have also increased by 15%. Apa ini yang meningkat 15% juga ini? Pajak. Pajak ya, pajak kita juga meningkat 15%. So we probably can't give bigger bonuses. Jadi kita mungkin tidak bisa memberikan bonus yang lebih besar. Ini tadi arti dari conversationsnya. Oke. Terus apa ini? What's the answer for number 1? Office talk. What are the speakers discussing? What is it? Financial laws, financial report, a local event, or their boss. Yang sedang diomongin apa? Financial report. Ya, financial report ini ya. Jadi answer is B, a financial report. Itu artinya adalah laporan keuangan. Kalau tax laws itu apa? Yang pertama ini tax laws. Aturan pajak. Ya, aturan pajak atau hukum pajak. Tadi mungkin ada terdengar kata tax, terus ada yang terjebak ke sini bisa saja. Local event ini, local event itu ini ya, acara lokal. Their boss mereka. Ini datanya banyak di financial report. Number 2, question number 2 ya. Why does? Ini langsung gimana ya? Langsung dibaca oleh orang berikutnya saja nih, question number 2. Question number 2. Dia, please help me read question number 2. Yes, Miss. Number 2. Why does the man think the woman's news is great? The answer is B. They could increase bonuses this year. They could increase bonuses this year. Mereka bisa meningkatkan bonus tahun ini. Oke, teman-teman. Mungkin sekarang teman-teman tuh sudah waktunya untuk latihan memperbaiki pronunciation juga, karena pronunciation kita itu sejalan dengan listening kita ya. Jadi kita kalau if we can pronounce that word, kalau kita bisa mengucapkan kata itu correctly dengan benar tadi ya. Kalau orang lain mengucapkannya kita akan bisa menangkapnya. This one is great. Ini bacanya ini great. Why does the man think the woman's news is great? Kenapa si laki-laki berpikir bahwa kabar yang dibawa wanita itu hebat? Because they could increase bonuses this year. And the answer is yes. Jadi dikiranya keuntungan naik 15% itu terus bisa menaikkan bonus juga ya. Ya, number 3. This will be read by Effie. Effie? Yes, Miss. Number 3. Why is the woman unhappy about the situation? The answer is
unhappy. The company has to pay higher Higher. taxes. Ya, thank you ya. Higher. Thank you, Evi. Why is the woman unhappy about the situation? Kenapa sih si wanita itu tidak happy dengan situasi ini? The answer is D. The company has to pay, ini bacanya higher taxes. Higher taxes. Perusahaan itu harus membayarkan pajak yang lebih tinggi. Jawabannya adalah yang C. That's right. Itu kalau kita baca lagi seperti itu. Misalnya ada yang terjebak ke arah yang B mungkin ya. The company has to reduce bonuses. Ini kalau diartikan perusahaannya harus mengurangi bonus. Padahal bonusnya itu tidak berkurang ya, cuman tidak bisa ikut naik. Okay, next, conversation 2. This will be read by Gozi. Ayo Gozi, silahkan. Yes, Miss. Conversation number 2. Why hasn't the mail been collected? I have some important document that need to be sent today. Haven't you heard? The postal workers went on strike this morning. There won't be any mail service until it's over. But I didn't think they would actually go on strike. Having no mail service is really going to put me behind schedule. Don't worry, there are plenty of courier companies that can deliver the document on time. I'll call our usual service. Ya, thank you. Oke, kita lihat. Why has the mail been collected? Kenapa mail, surat-suratnya itu belum dikumpulkan? I have some important documents that need to be sent today. Aku punya beberapa dokumen penting yang perlu untuk dikirimkan hari ini. Haven't you heard? Kamu nggak dengar ya? Atau dilihatkan? Kamu udah dengar? Haven't you heard? Oh, kamu nggak dengar ya? Gitu ya? Kamu nggak dengar ya? The postal workers went on strike this morning. Postal workers itu para pegawai kantor pos. Went on strike. Apa itu went on strike? On strike. Ada yang tahu artinya? Termasuk accident mungkin, Miss. Oke, thank you. On strike itu demo. Saya pernah nonton film. Itu kalau pegawai-pegawai itu pada demo itu bilang gini, we are on strike. Itu berarti mogok kerja gitu ya. Demonya itu mogok kerja. Nah, jadi para pegawai kantor pos itu sedang demo this morning. There won't be any mail service until it's over. Tidak akan ada mail service. Mail service itu pelayanan surat sampai demo itu selesai. What? I didn't think they would actually go on strike. Aku tidak berpikir mereka itu akan benar-benar demo. Having no mail service is really not going to put me. Having no mail service is really going to put me behind schedule. Jadi ini subjek kalimat ini adalah having no mail service. Tidak punya layanan mail, tidak punya layanan surat. Is really going to put me, akan membuatku ya. Akan benar-benar membuatku behind the schedule. Ada ketinggalan jadwal. Don't worry, there are plenty of courier companies that can deliver the documents on time. Jangan khawatir, ada plenty itu banyak. Ada banyak perusahaan courier yang bisa that can deliver, yang bisa mengirimkan dokumen tepat waktu. I'll call our usual service. Aku akan memanggil service biasa kita, service usual kita yang sudah biasa dipakai gitu misalnya. Oh, Gozi, saya sering dengar strike di acara mancing ketika dapat ikan. Oh, begitu ya. Alright. Ya mungkin bisa juga untuk bidang lain juga, misalnya kayak di like in sepak bola itu striker, betul nggak? Strike itu menyerang kalau di sana ya. Tapi kalau memang ini tuh namanya on strike. Jadi on strike itu konteksnya perkantoran itu demo. Demonya tuh bukan demo yang gimana mogok kerja gitu ya demonya tuh. Nah, coba nih sekarang kita lihat. Let's have a look at number 4. I guess Hani will help us to read number 4. Please, Hani. Yes, Miss. Number 4. What are the speakers casting? The answer is B. Problems with the mail service. Ya, the answer is B. Problems with the mail service. Apa yang sedang didiskusikan oleh para speakers? B. Problems with the mail service. Kalau kita sudah paham makna apa yang dibahas dalam conversation, pasti kita jawabannya bisa betul ya, tidak akan terjebak ke yang lainnya. Nah, kalau saya misalnya, saya itu mendengarkan sambil membaca soal, itu malah saya akan terjebak, karena ketika membaca sambil membaca begini, itu pikirannya itu nggak bisa terbagi-bagi. Nah, mungkin teman-teman ada yang bisa konsentrasi 2 hal. Super jenius itu ya, karena ada juga yang bisa. Saya punya teman itu bisa konsentrasi 2 hal, dan dia itu paham yang dengar, paham yang dibaca. Kok bisa ya? Itu setengah dewa itu mungkin ya. Saya sendiri nggak bisa ya. Okay, thank you. That's Hani, and then the next will be for Hannah, please. Number 5 ya, Miss? Sorry, number 5 Hannah, ya betul, number 5 ya. Okay, what can be inferred about the woman? Jawabannya, tadi saya jawabnya D, Miss. She forgot to send the documents. Okay. Kalau sudah tahu artinya tadi terus jadi tahu ya, jawabannya D bukan? Kayaknya sih yang C. Yang C, she will make a new schedule. Coba kita baca lagi. Kita ini kalau yang A-nya artinya apa? She is surprised at the news.
Dia terkejut dengan berita ini. Dia terkejut dengan berita ini. Yang B, she is worried about the workers. Dia khawatir tentang pekerja. Yang C, dia akan membuat jadwal baru. ya dia akan baca baru. Coba kita baca lagi. Ini kira-kira si woman ini mendengar berita itu, attitude-nya apa gitu ya? What? I don't think they would actually go on strike. Having a mail service really going to put me behind schedule. Don't worry. Sudah ketemu belum? Mungkin yang she worried about the worker. Oh, khawatir pada workernya. Dari kata ini toh. I don't think they would actually go on strike. Aku nggak menyangka mereka akan benar-benar mogok. What? Apa? Aku nggak menyangka loh mereka tuh benar-benar akan mogok. Itu khawatir pada workersnya. Khawatir pada workersnya atau kaget dengan berita itu? Kaget sih sebenarnya. Kaget ya. Ini jawabannya tuh bukan yang khawatir tapi yang kaget. Meskipun yang khawatir tuh tidak 100% benar, tidak 100% salah juga. Cuman bukan itu. Maksud dia itu dengan ungkapan itu tuh bukan itu gitu loh. Maksudnya tuh bukan karena dia tuh khawatir pada workersnya, tapi dia tuh kaget. Oh, what? Apa? I didn't think. Aku nggak berpikir mereka akan benar-benar mogok. Gitu ya. Jadi ini tuh attitude-nya si wanita itu kaget. Attitude-nya wanita itu ya, maksudnya ya. Jadi jawabannya itu yang ya, she is surprised at the news. Dia kaget dengan berita itu. This is the answer. Nah, jadi ternyata mendengarkan ya, ketika mendengarkan dan juga yang kita lakukan sekarang ini baca script itu kita harus paham inference, tulisannya inference. Itu adalah informasi yang implisit. Jadi kan si wanita tuh nggak bilang, oh, I'm surprised at the news. Dia tidak bilang begitu, tapi dia bilang, what? I didn't think they would actually go on strike gitu ya. Tapi itu secara implisit itu adalah kaget. Justru yang jawaban yang lainnya tuh bukan ya, karena dia tuh sebenarnya tuh mengungkapkan workersnya itu kok demo gitu ya. Itu tuh bukan karena dia tuh worried about the workers, tapi dia tuh worry about herself. Dia tuh khawatir tentang dirinya sendiri yang nggak bisa ngirim mail ya. Yang C tadi mungkin terjebak ke bunyi yang sama, yaitu kata schedule ya. Okay, next. Let's leave number 6 and then let's go to let's leave number 5 then let's go to number 6. Rodiah ya, Rodiah. Number 6, what is true about the man? My answer is C, he knows courier that can do the delivery. Okay, what is true about the man? Apa yang benar tentang laki-laki ini? Jawabannya C ya, Rodiah. He knows couriers that can do the deliveries. Dia tahu kurir yang bisa melakukan pengiriman. Oke, kita save jawabannya. Kita lihat jawaban yang lain. He offered to pick up the mail. Dia menawarkan diri untuk mengambil mail for the woman. No ya, dia tidak menawarkan diri ya. Yang B, he scheduled the workers at the post office. Dia menjadwalkan para pekerja di post office. No, bukan. Yang D, he received all of his mail earlier that morning. Dia menerima semua suratnya lebih awal pagi ini. So, yes, the answer is C. He knows couriers that can do the deliveries. Dia tahu kurir yang bisa melakukan delivery. Nah, kita tahu dari ini dia kalimatnya si laki-laki. There are plenty of courier companies that can deliver the documents on time. Ini dia. Ada banyak kurir yang bisa mengirimkan dokumen on time. Okay. Let's go to the next number. This is now number 7, 8, and 9. And the conversation will be read by one of you. Saferina? Oh, no, sorry, not Saferina. Ulina first. Ulina. Yes, Miss. Okay. Question 7/9 refer to the following conversation. Why? I really liked Diana's idea at the marketing meeting. She's very good at her job, isn't she? What was her idea? I missed the meeting. Oh, I forgot you were gonna on business trip. She thinks we will start advertising at local college. She thinks we can reach a younger market. What a great idea, but management might not be good for it. They love to stick to the same old idea. Question number 7. Why did the man miss the meeting? My answer is C. He was away on business. He was away on business. Okay, thank you. Alright. Thank you. Okay, thank you. Nah, sebelum kita bahas apa yang ada di soal ini ya. Tadi tekniknya itu sebelum kita mendengarkan kita harus baca sekilas pertanyaannya dulu ya. Jadi why did the man miss the meeting? Oke, sudah kita baca. Why did Diana propose at the meeting? Oke, sudah kita baca. According to the man, what is management like? Sudah kita baca. Terus kita fokus ke listening. Mendengarkan dulu. Nah, kita lihat. I really liked Diana's idea at the marketing meeting. Aku suka idenya Diana di the marketing meeting, di pertemuan marketing. She's very good at her job, isn't she? Dia bagus dalam pekerjaannya. Bukan begitu? What was her idea? What ini bacanya what ya? What was her idea? Kadang-kadang dibagi cepat. What was her idea? I missed the meeting. Aku kelewatan, melewatkan atau ketinggalan. Oh, I forgot you were gone on a business trip. Oh ya, aku lupa kamu tuh sedang pergi ke business trip. She thinks. Jadi think apa things? Ini tuh things. She thinks dan ada kanya. She thinks. Think. We should start advertising at local colleges. Ingat, pluralnya jangan ditinggal. Local colleges. Dia berpikir kita harus mulai mengiklankan, advertising, beriklan di akademi-akademi lokal. She thinks we can reach a younger market. Dia berpikir kita bisa mencapai pasar yang lebih muda. Jadi mau membidik orang-orang muda. That is a great idea. Ide yang bagus itu. But management might not go for it. Tapi manajemen mungkin tidak akan setuju dengan itu. They love to stick to the same old ideas. Mereka suka stick to gitu ya. Stick to itu ya tetap memakai.
Mereka suka memakai, kalau stick sendiri artinya kan menempel, stick tuh, menempel terus, maksudnya itu menempel terus ke ide, same old ideas, ide tua yang sama. Nah gitu, nah setelah paham maknanya, let's have a look at the question number 7 again. Why did the man miss the meeting? Kenapa si laki-laki tadi melewatkan meeting itu? Jawabannya tadi Wina yang C ya, Wina ya? He's away on, Betul, Miss. ya, he was away on business. Jawabannya yang C. Karena tadi, Yes, Miss. ya, karena tadi dibilang business trip. Mungkin ada yang terjebak ke yang A, bisa saja he was traveling on holiday. Bisa saja ada kemungkinan terjebak ke yang A. Tapi kalau perjalanan bisnis memang sudah menjadi frasa pasangannya, yang sering dipakai itu adalah business trip ya. Number 8, now it will be for Saverina. Yes, Miss. Number A. What did Diana propose at the meeting? The answer is B. Advertising to younger customers. What did Diana propose at the meeting? Propose itu maknanya banyak ya. Bisa mengusulkan, bisa juga melamar. Jadi kalau laki-laki propose the girl to get married to him ya, untuk menikah dengan dia. Itu namanya juga propose. Jawabannya adalah yang B ya, advertising to younger customer. Beriklan pada customer yang lebih muda. Yes. Karena dari teks tadi memang itu yang kita dapatkan. Jadi she thinks we can reach a younger market. Dia pikir kita bisa mencapai pasar yang lebih muda. Bukan yang A, spending money on R&D, menghabiskan uang untuk R&D. R&D ada yang tahu R&D? R&D, research and D-nya kira-kira apa? Development, maybe. Development. Research and development, divisi R&D itu yang tugasnya itu research untuk produk-produk yang baru gitu ya. Kemudian hiring more college students, hiring itu mempekerjakan lebih banyak mahasiswa college itu akademi ya. D, organizing a few business meetings, mengadakan sedikit lagi pertemuan bisnis. Jawabannya yang B ya. Number 9, please have this is for Fian. Fian? Hello Fian? Masih ada nggak ini Fian ini? Nah, kok nggak ada orangnya? Where is he going? Tadi ada ya, Fian? Wah, tinggal 10 partisipannya, berarti memang ada satu yang keluar. Ya sudah, nomor 9, kembali lagi ke atas. Dewi, would you like to help me please, Dewi, for number 9? According to the man, what is management like? C. They are not open to new ideas. C. They are not open to new ideas. Mereka tidak terbuka pada ide-ide yang baru. What is management like? Itu what? Ada what terus belakang sendiri like itu biasanya diartikan seperti apa? Jadi yang C. Ya, dari ini tadi kita tahu bahwa ini yang C ya. Mereka itu love to stick to the same old ideas. Mereka tuh sukanya itu pakai ide-ide yang tua, yang punya mereka dari dulu. Coba kita lihat jawaban lain. They like to hear lots of new ideas. Mereka suka mendengar banyak ide-ide baru. No, they are not interested in students. Mereka tidak tertarik pada siswa. Bukan ini. Yang D, they like to see good presentations. Mereka suka melihat presentasi yang bagus. Yes juga, cuman jawabannya itu lebih ke yang C ya. Conversation itu mau mengungkapkan bahwa si manajemen itu, pihak manajemen itu sukanya ide-ide yang tua. Ide-ide yang sudah dilakukan selama ini. Okay, thank you. Nah, sekarang let's go to the next conversation. This conversation will be read by Dia. Dia, please help me read the conversation. Hello Dia, can you hear me? Mbak Rodia ngomong apa ini? Saya nggak dengar ini. Rodia? Oh, Rodia. I mean Dia Feb. Ini Rodia ya? Ini sinyal saya apa sinyal Rodia ini, teman-teman? Sinyalnya Rodia. Oh ya, sinyal Rodia. Kayak dulu ini salah sudah. Rodia, we can't hear you. Moment. Hey John, can you finish your objectives? Maaf, salah nangkap percakapan ini kan? Iya, ya, lanjut. Maaf, percakapan ini. Saya belum habis baca percakapan yang ini kan? Iya. Woman, hi, can you finish your project by Thursday? The president wants it before he meets the board of directors. Man, definitely, there are 2 more days until Thursday, so I have plenty of time. Woman, actually, the president is not meeting them until early next week, so maybe I can get more time for you if you need it. Man, thanks Sheila, but that's okay. I will finish the project in time. Ya, thank you. Thank you ya. Kita lihat yang ditanyakan apa saja sih for this.
Siapa yang akan pergi ke board of directors? What does the woman offer to do? When will the man likely submit the report? Ya, oke. Kita lihat dulu, kita pahami dulu conversation ini. Jadi si woman bilang, "Hi John, can you finish your project by Thursday?" Bisa nggak kamu menyelesaikan proyek itu by Thursday? Apa ini by Thursday maksudnya ya? Kok nggak on Thursday, kok by Thursday? By sama on bedanya apa? Anybody knows? Belum tahu bedanya apa. Oh ya, kalau by itu sebelum hari Kamis. Kalau on itu kan pada hari Kamis ya. Kalau can you finish your project on Thursday, berarti Kamisnya selesai. Tapi kalau can you finish your project by Thursday, berarti sebelum hari Kamis, Rabu ya. Rabu atau sebelumnya. The president wants it before he meets the board of directors. Tadi di conversation bilangnya directors mungkin ya, tapi dua-duanya betul. Presiden menginginkannya sebelum dia bertemu dengan the board of directors. Sebelum dia bertemu dengan dewan direktur. Definitely, pastinya. There are 2 more days until Thursday, so I have plenty of time. Ada 2 hari lagi sampai hari Kamis, so I have plenty of time. Jadi aku masih punya banyak waktu. Kemudian woman-nya menjawab, actually, the president isn't meeting them until early next week, so maybe I can get more time for you to meet it. Sebenarnya itu presiden itu tidak akan bertemu dengan mereka sampai awal minggu depan. Jadi itu Kamis tuh, sebenarnya nggak akan ketemu mereka ya, ketemunya awal minggu depan sebenarnya. So maybe I can get more time for you if you need it. Mungkin aku bisa mendapatkan waktu lebih banyak untukmu jika kamu perlu. Thanks Sheila, but that's okay. I'll finish the project in time. Makasih Sheila, nggak apa-apa. Aku akan menyelesaikan proyeknya. Bukan on time lagi ya, tapi in time. Sama ini in time itu berarti sebelum deadline-nya. Kalau on time itu tepat pada waktu deadline-nya. Kalau ini in time berarti sebelumnya. Okay. Let's answer number 10. Dia Feby ada nggak ini Dia Feby ini? Yes, Miss. Oh ya, Dia Feby. Would you like to read number 10, please? Number 10, who is going to meet the board of directors? D. John. Who is going to meet the board of directors? Siapa sih yang mau ketemu sama board of directors? Jawabannya John. Kita lihat. Hi John. Apakah John mau ketemu dengan board of directors? Kita perhatikan nih. Can you finish the project by Thursday? The president wants it before he meets the board of directors. He ini siapa ini? He, the president. Jadi bukan John. Yang mau ketemu sama board of directors is not John. Melainkan adalah this one, the answer is D, the president. Jawabannya ya. Alright, number 11. Effie. Number 11, Effie. Hello Effie. Are you still here? Sinyalnya juga kurang ini ya kayaknya ya. What does the woman offer? Number 11. What does the woman care for me? Sudah ya? Coba kita lihat. Effie, it seems that you have really big problem in your signal ya. Effie, we can't hear you. Sinyalnya Effie ya, kayaknya ya, not my signal ya. Iya, Miss, sinyalnya Effie. Baik. Ya, kita lihat. What does the woman offer to do? Apakah yang ditawarkan oleh sang wanita? Tadi jawabnya apa tadi? Saya nggak denger ya. Nah, jelas ya tadi jawaban. Yang? Nggak jelas ya? Coba kita lihat satu. Ask for more time. Itu artinya adalah minta lebih banyak waktu ya. Ask for more time. Si wanita menawarkan minta lebih banyak waktu. Yang B, get a project finished. Minta apa? Minta proyek diselesaikan. Yang C, write a report. Menulis laporan. Yang D, give a presentation. Memberikan presentasi. Si wanita menawarkan apa? Apa ini jawabannya? Mungkin menawarkannya yang Miss. Menawarkan ini. Ask for more time. Jadi apa sih yang ditawarkan oleh wanita ini ya? Definitely. There are ini yang D. Actually, the president isn't meeting them until early next week. So maybe I can get more time for you if you need it. Jadi menawarkan waktu gitu ya. Menawarkan waktu. Nah, jadi yang paling cocok yang A, ask for more time. Ya, ini yang paling cocok ini. Jadi menawarkan untuk ask for more time. Apakah sebenarnya bisa diberi waktu yang lebih panjang lagi? Tapi si cowok tetap mau menyelesaikannya sebelum Thursday. Ya, sooner is better. Number 12. Gozi ya. Yes, Miss. Number 12. When will the man likely submit his report? Jawabannya D, Thursday. Okay. When will the man likely submit his report? Kapan sih kayaknya si laki-laki akan mengirimkan laporannya ya?
sesuai dengan jadwalnya, yaitu day, Thursday. Karena dia tuh meskipun sudah diberitahu bahwa waktunya masih bisa diolor loh, karena mau dipakainya minggu depannya, tapi Thursday. Meskipun tadi di soal dibilangnya in time sebelumnya gitu ya. Karena kalau sebelumnya itu Monday, Tuesday, Wednesday betul semua. Kita cari yang paling benar, yang paling pas harinya, Thursday. Yes, I agree with you. Next, nomor 13 sampai nomor 13 until 15. This is the conversation. Oh, ternyata ini berlanjut ke sini juga. Jadi ini teks skripnya, dan di sini ada satu kalimat, satu baris yang menyelip di situ gitu. Nah, ini kelihatan ya kayak gini ya. Kalau di saya kelihatan, di teman-teman kelihatan nggak? Kelihatan, Miss. Oke, jadi wait, I'm going to take my lunch break too. I'll get the files from Cormac when I get back. Coba dibaca dulu oleh Hani. Yes, Miss. Ma'am, Tina, could you print out the budget reports while I'm away? I won't have time to do it before my business trip. Woman, sure, I can do it right now. Where are they? Ma'am, I gave them to Cormac. He'll give you the files later, but he's out to lunch right now. Woman, great. Well, I'm going to take my lunch break, so I'll get the files from Cormac when I get back. Thank you. Ini great bacanya, great. Sama kayak 8. 8 itu 8 ya. 8, ini great. Great. Jadi ada bahasa singkatan itu yang GR8. GR8 itu dibacanya great. Saya tulis ya. GR8 ini bacanya great. Jadi bacanya bukan great tapi great. Okay. Alright, let's understand this conversation. Tina, could you print out the budget report while I'm away? Maukah kamu mengeprint budget report ketika aku pergi? I won't have time to do it before my business trip. Aku gak akan punya waktu sebelum perjalanan bisnisku. Sure, I can do it right now. Where are they? Oke, aku bisa melakukannya sekarang. Di mana mereka? Mereka itu files. Filesnya itu diperhatikan. Nah, budget reports. Jamak, budget reports. The budget reports. Itu yang kita hitung reports, karena kepalanya reports. The budget itu menerangkan reports ya. I give them to Cormac. He'll give you the files later, but he's out to lunch right now. Aku memberikan pada Cormac. Dia akan memberi files padamu nanti, tapi dia sedang keluar untuk makan siang sekarang. Great. Okay. Well, I'm going to take my lunch break too. Aku juga mau break lunch dulu ya. I'll get the files from Cormac when I get back. Aku akan mendapatkan files dari Cormac ketika aku kembali. Alright, I think ini kita diskusikan sama-sama saja. Number 13. What is the woman asked to do? Si wanita itu diminta untuk ngapain? Leave town, meninggalkan kota. Complete some work, menyelesaikan pekerjaan. Gitu. Meet for lunch, ketemu untuk makan siang. Train Cormac, melatih Cormac. Apa di jalannya? Yang Complete some work. Betul sekali, complete some work, melengkapi pekerjaan. Yaitu disuruh ngeprint ya. Number 14. Why can the man not finish the work? Mengapa si man tidak menyelesaikan pekerjaan ini yang disebutkan nomor 13 ini ya? Apakah A, he does not have time, dia nggak punya waktu? B, he needs to eat, dia perlu makan. C, his printer is broken, printernya rusak. D, the files are not ready, filenya tidak siap. Yang mana ini? Yang ini. Yang A. He does not have time. Ya, betul sekali. I won't have time to do it before my business trip. Ini ya, aku nggak punya waktu sebelum business tripku. So the answer is A, he does not have time. 5. What will the woman probably do next? Si wanita itu mau ngapain sesudah bicara ini ya? Apakah A, go for lunch, pergi makan siang? B, print the document, mengeprint dokumen? C, talk to Cormac, bicara pada Cormac? Atau D, take a business trip? Yang mana nih? Nah itu, mau makan siang. Yang Mau makan siang, betul sekali. Iya. Well, I'm going to take my lunch break too. Jadi I'm going to itu, sekarang ini aku mau lunch break juga. I'll get the files from Cormac when I get back. Aku nanti akan mendapatkan files dari Cormac ketika kembali. So the answer for this is go for lunch. Ini kalau kita nggak perhatikan benar-benar conversation-nya bisa terjebak ya. Misalnya mendengarkan sambil membaca, nah ini bisa terjebak. Bisa terjebak ke yang kita dengar. Kayak ini tadi ada kata ini, karena kita ketika mendengarkan kita juga fokus pada tulisan ya. Jadi nggak jadi nggak catch, nggak tidak sedang melakukan listening comprehension, tapi malah ya listening comprehension, ya reading comprehension ya. Dua hal sulit ya malahan ya. Okay. Yeah, do you have any questions so far? Ada yang mau ditanyakan? Oke, baiklah. Yang jelas semuanya paham ya bahwa berlatihlah dengan sebanyak-banyaknya ya. Latihan harus latihan yang banyak. I still have another question for you for B, office problems. Jadi kita pertemuan yang berikutnya kita masih bahas short conversation. Silahkan soal latihan dari saya. Ini sebenarnya dari buku juga ya. Bisa teman-teman kerjakan berulang kali sampai skornya memuaskan lah istilahnya. Bisa dikerjakan berulang kali. Bisa juga teman-teman bisa nonton video di YouTube. Di YouTube itu teman-teman search aja banyak ini. TOEIC listening, TOEIC reading, dua-duanya ya. Banyak orang yang sudah share TOEIC karena TOEIC itu kan mendunia, ya tesnya itu benar-benar mendunia kayak gitu ya. Oke, this is another question for you. Silahkan dikerjakan lagi. Ini ya, silahkan dibuka.
Dan waktunya ternyata sudah habis, jadi nanti silahkan dikumpulkan masing-masing menurut kesanggupannya sendiri-sendiri ya. Ya, I think that's all for today. Itu dulu untuk hari ini. Linknya disimpan dulu ya. Itu dulu untuk hari ini. Thank you very much for coming. Kemudian, oh hari ini kita mau tambahan nggak sih? Janjian kita kemarin gimana? Saya lupa ya. Kemarin belum bahas apa-apa. Belum bahas. Oh ya udah. Belum ya, berarti kita belum tambahan ya. Oke deh. Ya, thank you very much ya. Terima kasih atas kedatangannya. Have a nice day and tetap praktis ya. Keep on practicing. Keep on watching movie. Nonton film Inggris. Pakai subtitle Inggris. Ada di kalau saya cari yang paling mudah bagi saya karena saya nggak jago download ya. Tentu saja beli akun Netflix, beli satu profil Netflix gitu ya. Satu profil. Karena kalau beli sebulan beli langganan sendiri kan 150, it's besar sekali ya. Nah, kalau beli satu profil itu cuma 25.000. Itu di Shopee ada atau beli perorangan juga bisa. Itu ya, kalau teman-teman bisa dengan teknik yang lebih oke lagi misalnya yang bisa download film, ada subtitle Inggrisnya gratis gitu ya. That's great. Itu hebat sekali ya. Oke, goodbye. Good morning. Have a nice day. Good morning, Miss. Thank you. Ya. Good morning, Miss. Thank you. Morning.